pola-pola baru dalam pendidikan agar dapat beradaptasi menjawab tantangan digital saat ini. Talent Scouting Academy atau TSA Digital Talent Scholarship hadir menjawab tantangan tersebut. TSA bekerja sama dengan Kampus Merdeka yang mengusung sistem micro credentials yang materi-materinya akan dikonversi menjadi SKS. Selain itu, keterlibatan Global Tech dalam program TSA menjadi Artificial Intelligence, Programming, Cyber Security, Digital Marketing, dan masih banyak lagi. Kelas pelatihan dilaksanakan dengan metode daring maupun luring. Dalam beberapa tema pelatihan, para peserta mendapat kesempatan pemagangan di industri teknologi informasi komunikasi di Indonesia, serta praktek kerja di masyarakat. Membekali mahasiswa kita dengan kemampuan pemasaran secara digital. Lebih menitik beratkan bagaimana mereka membuat konten digital, memasarkan secara digital. Ada juga tambahan-tambahan materi seperti komunikasi dan sebagainya yang mereka gunakan untuk mendukung pemasaran. Mengusulkan untuk mengikuti salah satu program dari Kominfo yaitu TSA, Talent Scout Academy, di mana program ini kami ada sebuah pelatihan digital marketing yang mana itu tuh sangat berguna untuk profesi kami di kemudian hari. Pesannya tuh sih cuma satu, kalau misalkan mereka masih belum pengen ikut sertifikasi atau program pelatihan gitu, rugi banget sih sebetulnya, karena program pelatihan sertifikasi itu berguna banget buat menunjang pekerjaan kita di masa depan. Talent Scouting Academy Digital Talent Scholarship memperkuat talenta digital Indonesia. Makin jago digital. Makin jago digital. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Aris Suryanto Putro selaku Ketua Tim dari Talent Scouting Academy, yang terhormat Bapak Adi Wiryawan dari Siskon Takat, yang terhormat Ibu Sinta Novanana dari Forbes, dan yang terhormat kepada seluruh peserta program sertifikasi global dari Talent Scouting Academy. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini dan kami ucapkan selamat untuk peserta yang mendapatkan program sertifikasi global dari Talent Scouting Academy. Baik, untuk melanjutkan acara ini kami meminta dari Bapak Arif selaku Ketua Tim dari Talent Scouting Academy, kami persilakan. Oke, makasih Mbak Awa. Yang terhormat Bu Sinta dari Trend Forbes dan timnya, yang terhormat Mas Made dari Netakat, yang saya banggakan tim TSA yang luar biasa dan adik-adik peserta sertifikasi calon sertifikasi global ya, dari program bersama Cisco. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya selaku perwakilan dari tim TSA mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa yang telah bergabung di pelatihan TSA bersama Cisco. Kalian merupakan 43 orang yang memiliki kesempatan mengikuti sertifikasi global Cisco. Sebagai informasi, mahasiswa yang memiliki kesempatan mengikuti sertifikasi ini tersebar di 29 kampus di seluruh Indonesia.
Nah, mungkin saya sebutkan yang tertinggi ada satu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu paling banyak tuh 5 orang, ITS 4 orang, Universitas Telkom 2 orang, Lampu Mangkurat 2 orang, dan seterusnya. Terkait sertifikasi ini kita fokus ke dua sertifikasi penting, yaitu CCNA dan CyberOps. Nanti kami berharap adik-adik mampu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, gunakan kesempatan ini, karena sertifikasi ini akan mendukung atau membantu kalian setelah lulus ya, ataupun nyambi kuliah, jadi bisa berguna di industri ataupun freelance nanti kalian. Selama sosialisasi ini kami akan membahas struktur pelatihan. Kami juga akan menyediakan informasi tentang cara kalian mempersiapkan diri untuk ujian sertifikasi dan bagaimana memanfaatkan sumber daya untuk mengikuti sertifikasi ini. Terus kalau saya ucapkan juga kepada Trend for Best, terima kasih atas kolaborasinya, kerjasamanya selama ini. Kami berharap bisa berlanjut ke depannya, dan mohon maaf kalau selama ini kami ada kekurangan ataupun perbuatan yang tidak mengenakan. Begitu juga dengan Mas Made dari tim Cisco. Terima kasih kerjasamanya selama ini. Semoga kolaborasi ini akan terjalin terus sampai besok, karena dengan TSA ini udah sejak 2021 ya Mas Made, karena sejak lahirnya TSA 2021 udah dengan Cisco. Kami berharap akan berlanjut dengan waktu-waktu ke depan. Akhir kata, saya ucapkan lagi selamat kepada adik-adik. Gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini yang pasti saya yakin akan berguna bagi kehidupan kalian ke depannya nanti. Oke, sekian nasihat ataupun arahan ya dari kami tim TSA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arif atas waktunya pada berjalannya eh, program sertifikasi global yang diberikan kepada peserta Talent Scouting Academy pada hari ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk Bapak Made Adi Wiryawan dari Sisko untuk menyampaikan sedikit sambutan dan arahan untuk program sertifikasi global pada Oke, ya, terima kasih Mbak Naswa dari tim TSA. Selamat pagi yang saya hormati Pak Arif sebagai ketua dari TSA ini, kemudian ada Pak Wobi, kemudian ada Bu Sinta dari Trend for Best. Ya, jadi terkait dengan sertifikasi Cisco, memang dari 2021 Cisco telah bekerja sama dengan Talent Scouting Academy untuk menambah talenta-talenta digital gitu di bidang networking dan cybersecurity khususnya. Nah, pada tahun ini di 2024 itu akan ada kesempatan lagi nih untuk sertifikasi yaitu CCNA dan CyberOps, di mana satu semester ke belakang kalau kita lihat itu rekan-rekan sekalian sudah mengikuti pelatihan dan juga konversi SKS untuk materi networking, di mana ada CCST di sana, Networking Essential dan CCNA, serta di Cybersecurity ada CCST Cybersecurity atau Cybersecurity Essentials dan CyberOps Associate. Jadi setelah atau output dari pelatihan tersebut, selain dari konversi SKS dan juga sertifikat pelatihan, itu ada lagi kesempatan bagi teman-teman untuk mendapatkan nih sertifikat global, sertifikasi global yang secara gratis gitu, dibantu oleh teman-teman tim TSA dan juga teman-teman dari Trend for Best gitu. Jadi ini kesempatan sekali saja, karena voucher diskon sertifikasi ini hanya diberikan satu kali gitu. Jadinya kalau teman-teman nanti ngambil materi yang sama
itu tidak akan mendapatkan voucher sertifikasi lagi. Itu jadinya apapun itu, apakah di request atau tidak vouchernya, apabila sudah masuk ke dashboard teman-teman, itu sudah dianggap teman-teman berhak untuk mengikuti. Jadi harapannya silahkan digunakan sebaik mungkin voucher tersebut, karena lumayan kan 58%, apalagi kalau yang ikut di sini itu ada bantuan dari timnya Pak Arief gitu, sehingga tidak perlu memikirkan masalah biaya sisanya seperti itu. Jadi terkait untuk latihan-latihan soal itu teman-teman sudah dapatkan selama pelatihan, silahkan direview kembali materi dan juga latihan soal yang ada seperti itu. Tetap semangat, selamat menempuh ujian sertifikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Naswa. Oke, baik. Terima kasih Bapak Mada. Selanjutnya kami mintakan penjelasan mengenai program sertifikasi global ini kepada Bapak Bobi dan Ibu Sinta dari Training for Best. Kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Naswa. Sebentar. Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi Pak Bobi, selamat pagi semuanya. Oke, izin Bu Sinta, ini kita ada sekitar 43 peserta sebenarnya yang bergabung pada undangan kita pada pagi hari ini, tapi memang ada beberapa yang belum bergabung. Nanti informasi ini akan kita stream juga ke ke YouTube-nya TSA. Jadi teman-teman yang ketinggalan informasi ini yang berkaitan dengan program sertifikasi global yang merupakan program lanjutan dari pelatihan junior network JNE dan SOC di Talent Scouting Academy. Lanjutannya adalah program ini untuk program sertifikasi global. Oke, jadi sebenarnya Bu Sinta, untuk teman-teman ini mereka sudah mengambil atau mengklaim voucher yang mereka dapatkan selama mereka mengikuti pelatihan. Nah, selanjutnya mungkin penjelasan dari Bu Sinta ya. Jadi kita juga akan menjelaskan beberapa hal sih sebenarnya dalam sosialisasi kali ini. Jadi mereka yang yang bergabung pada sosialisasi ini adalah mereka teman-teman yang mendapatkan nilai-nilai yang kita tentukan mereka berhak, dan mereka yang pastinya mereka yang terbaik dari teman-teman di kelasnya gitu. Jadi dari kelas kita ada kelas 2 kelas JNE dan 3 kelas SOC. Nah, mereka akan mendapatkan untuk yang JNE dia akan mendapatkan CCNE, dan yang untuk yang SOC akan mendapatkan CyberOps. Mungkin kita lebih lanjut lagi ke Bu Sinta untuk menjelaskan bagaimana nantinya setelah mereka klaim voucher, apa aja sih yang perlu dipersiapkan bagi mereka. Dan kita juga sudah hadir juga, ada tim kami, Bu Sinta, ada Mbak Karisma, yang nanti akan menjelaskan dokumen-dokumen apa saja yang nantinya perlu disiapkan untuk para peserta dalam mengikuti program sertifikasi global ini. Nah, untuk waktunya kami persilahkan Bu Sinta, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Bobi. Wah, ini harus diberikan selamat ya kepada rekan-rekan yang telah mengikuti pelatihan dengan baik ya. JNE bisa mendapatkan kesempatan untuk CCNE, kemudian SOC untuk CyberOps ya. Betul. Oke. Silakan Oke, Bu saya Sinta. izin share screen ya Pak. Oke. Sebentar Bu. Oke, silakan Bu Sinta. Oke, terima kasih Pak Bobi. Oke, rekan-rekan, apakah sudah terlihat? Ya. Oke, nah ini kalau sudah mendapatkan voucher, rekan-rekan itu diminta untuk melakukan pendaftaran. Jadi bisa memilih jadwal gitu ya. Nah, makanya kita kasih judul di sini booking exam Cisco ya. Jadi teman-teman lihat juga nih jadwalnya yang convenience ya, yang enak kapan, yang kira-kira siap untuk ujian kapan gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, caranya kita buka browser person view ya, person view Cisco gitu ya. Ini ada home.personview.com ya. Kemudian ketik gitu ya.
Suaranya hilang, Bu Sinta? Apa? Suaranya tidak terdengar, Bu. Oke. Oke, suaranya aman ya. Oke. Kemudian ya, hilang lagi suaranya. Oke. Oke ya, lanjut. Nah, setelah itu ya buat login ya. Jadi kalau sudah punya login Cisco-nya, login di sini gitu ya. Kemudian create account ya kalau belum. Seperti itu. Kemudian ya, ya ini dia. Kalau mau booking, teman-teman bisa ini bisa bisa schedule exam. Di sini ada schedule exam. Nah, disinilah teman-teman hati-hati waktu memilih gitu ya. Nanti kita juga akan pandu karena ini kita schedulekan karena dibayarkan dulu ya. Nah, ya jadi teman-teman nanti ditemani sebenarnya. Nah, dipilih di sini misalnya mau CCNA pilih yang atas gitu ya. Kalau CyberOps pilih yang nomor 3 ini. Gitu ya. Kemudian diklik schedule yang paling kanan di sini. Schedule. Oke. Nah, kemudian ya ini ada dua pilihan nih. Yang kiri itu datang ke test center ya atau authorized test centernya Person View. Kalau teman-teman di Jakarta mungkin bisa ke tempat kami ya. Kalau enggak di Jakarta bisa cari lokasi yang sesuai dekat dengan daerahnya atau dekat dengan tempat tinggal gitu ya. Oke. Ya, kemudian ya on view. Kalau on view ini kalau di sini kita berharap teman-teman tidak memilih yang ini dulu, ya, memilihnya yang satu lagi dulu ya. Cepat aja, teman. Oke, yang sebelah kanan ini kalau yang tidak ada sama sekali, ya baru kita coba. Nah, tetapi yang on view ini pastikan teman-teman punya koneksi internet yang baik, kemudian laptopnya mendukung, kameranya oke, ya. Dan pastikan punya ruangan tertutup sendiri ya seperti itu. Nah, caranya untuk book tadi kan klik schedule ya. Oke, udah kita klik yang di ATC, klik kiri ya. Nah, kemudian pilih di sini ada bahasa Inggris sama bahasa Jepang ya. Saya yakin teman-teman bahasa Inggris ya, pilih yang atas ya. Kemudian klik next. Ini tombolnya di kanan bawah. Ya, kemudian di-yes-kan saja ya. Kemudian next. Kemudian di situ ada policy, ini harus agree, kalau tidak agree nanti dia akan tidak bisa jalan, tidak bisa lanjut ya. Oke, nanti dari sana pilihlah lokasi test center yang terdekat. Ya, dicentang ini diklik gitu ya, klik yang mana yang terdekat. Ya, kemudian klik next-nya. Oke, next di kanan bawah. Ya. Nah, berikutnya muncul di contohnya di transfer base misalnya ya. Nah, bulan Oktober 2023 misalnya 2024 gitu. Nah, kalau dia masih bisa diklik seperti tanggal 4, 5 ini ya atau sisanya itu berarti masih bisa. Ya, ini diklik ya, kemudian ya saya mau tanggal 5 Oktober nih contoh ya atau 18 September nih. Ya, contoh besok ya. Tapi biasanya nggak bisa besok sih. Sebaiknya ambil waktu seminggu kurang lebih, kemudian tapi jangan mepet dengan deadline ya, karena kalau ada reschedule atau tiba-tiba teman-teman sakit atau yang lainnya kita bisa lakukan rescheduling ya. Kemudian how would you like to display your time zone-nya ya. Saran saya jangan pakai yang sebelah kiri ya karena AM PM. Nah, ini pernah nih beberapa waktu lalu itu ada yang memilihnya tengah malam ya. Saya mau jam 12 deh, tapi ternyata 12-nya 12 malam. Ya, kita dan tim teman-teman ngejar malam-malam juga. Kita ikutan begadang. Teman-teman ujian kita ikutan ya. Nah, jangan gitu ya. Kita pilih yang kanan aja karena dia tulisannya sampai 24 jadi nggak mungkin salah ya. Kemudian pilih antara jam berapa. Kalau mau explore lagi, pilih more time ya, explore more time. Kalau enggak, ya saya jam 9 pagi deh. Nah, kayak gini nanti munculan tampilannya. Ya, nanti teman-teman pilih. Ini bisa di-expand lagi.
Ya, nanti dipilih, oke saya jam 9 deh, ya. Nah, kalau datanya sudah muncul seperti ini, tolong diperiksa, terutama yang price-nya ya. Kalau price-nya masih 300, berarti teman-teman belum memasukkan vouchernya. Nah, kalau datanya sudah benar, masih ada satu langkah lagi, yaitu masukkan exam voucher. Pastikan vouchernya valid ya. Tuh ya. Oke. Kemudian, nah, payment ini adalah bagian kami. Nah, teman-teman sampai di sini langkahnya, sisanya kami yang mengisi, gitu ya. Nah, ini kalau yang on view itu yang sebelah kanan, caranya serupa ya dengan yang tadi, tetapi di on view itu ada banyak step nih teman-teman nih, rekan-rekan. Lihat komputernya gimana, kemudian lokasinya nggak boleh rame-rame. Nanti kalau di ruangan, di kamar gitu ya, tiba-tiba ibunya masuk atau adiknya masuk, itu langsung di close ya, langsung di stop sama proktornya. Jadi hati-hati ya, langsung dianggap gagal gitu ya. Atau kalau pas sudah selesai ya, pas selesai ya. Tapi kalau belum bermasalah nanti. Kemudian fotonya ya, kemudian ID card-nya disiapkan ya. Kemudian pastikan ya jamnya jangan mepet ya, sama juga yang tadi untuk yang authorized test center teman-teman 30 menit atau 1 jam sebelumnya ya, 45 menit lah ya, harus sudah tiba di lokasi atau sudah siap ya. Oke, jangan sampai terlambat ya teman-teman ya. Kemudian ya, ini diklik next saja, ini sama dengan yang tadi, agree juga, bahasanya Inggris jangan Jepang, ya. Kemudian time zone-nya hati-hati. Nah, kita kan di Indonesia ya, Jakarta, WIB dipilihnya yang ini, ya. Oke. Kemudian pilih waktu, pilih yang sebelah kanan yang 24 jam, jangan yang AM PM ya, karena kadang-kadang ada yang suka nggak ngeh gitu dengan AM PM ya. Nah, keliru nanti ya. Pilih tanggal seperti ini, mau malam, ada juga yang sampai jam 23 malam, jam 22 juga ada. Ya, tapi saran kami jangan pilih yang malam ya, kalau bisa jam kerja. Jadi kalau ada apa-apa, kami bisa dengan segera membantu teman-teman, ya. Ya, seperti itu bisa reschedule, bisa call langsung ke person view-nya. Itu biasanya teman-teman kami, tim admin, akan mengikuti masing-masing rekan-rekan yang sedang ujian. Bahkan kami mengikuti hasilnya seperti apa juga ya. Oke. Nah, kemudian sama kayak tadi, kita akan membutuhkan kode voucher rekan-rekan ya, sampai di sini nih teman-teman. Sisanya adalah tugas kami untuk mengisi bagian pembayaran. Kurang lebih seperti itu. Dari saya dan rekan-rekan Transferbase, kita siap membantu ya. Nah, dimohon kerjasama teman-teman ya. Jadi kalau sudah booking, pastikan teman-teman akan hadir ya. Jadi tidak namanya no show. No show itu sudah booking tidak hadir ya. Tapi kalau mau reschedule itu bisa ya. Bisa kontak teman-teman kita di Transferbase atau langsung reschedule di person view-nya. Nanti kalau mendapatkan masalah, teman-teman jangan malu-malu, jangan sungkan untuk kontak tim kami ya. Kurang lebih seperti itu ya. Siap ya ujiannya yang bagus ya, yang serius, yang prepare ya. Kurang lebih seperti itu Pak Bobi dan rekan-rekan semua yang luar biasa ini yang lulus-lulus ya. Keren-keren nilainya kayaknya. Ya Bu Sinta, memang betul kalau dibilang nilai memang kita ngambil yang misalnya top 5-nya lah dari masing-masing kelas gitu, seperti itu Bu Sinta. Terima kasih Bu Sinta atas penjelasannya. Nanti untuk lebih lanjut nanti akan kami share juga ya Bu Sinta, izin untuk materinya kepada peserta nantinya akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya ini ada Mbak Karisma yang akan menjelaskan terkait dokumen apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman selain tadi apa namanya istilahnya tutorial ya, guidance dari awal untuk mengklaim dan membuat akun di Person View ya Bu Sinta, seperti itu. Oke, kita silakan Mbak Karisma. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Bobi atas kesempatannya. Ya, izin ya Bu untuk presentasiin dokumen kelengkapannya.
Silakan Mbak Karisma. Ya, jadi untuk teman-teman nanti dokumen pertanggungjawaban mengikuti sertifikasi ini nanti teman-teman diminta untuk scan KTP, itu yang pertama. Yang kedua, ada form komitmen. Nah, form ini itu sudah disediakan formatnya. Nanti menggunakan pakai e-materai. Contohnya seperti ini. Form komitmen mengikuti ujian sertifikasi. Nanti teman-teman itu mengisi nama lengkap, NIK, nomor registrasi DTS, email DTS, nomor telepon, dan pelatihannya. Kemudian ini ditandatangani dengan menggunakan materai 10.000. Form ini adalah formulir komitmen untuk mengikuti sertifikasi ini sampai tuntas. Selanjutnya ada surat ujian sertifikasi. Nah, surat ini adalah surat teman-teman mengikuti ujian sertifikasi ini. Kemudian ini ada tanda tangannya juga dan ini tidak menggunakan materai. Terus yang ketiga ada surat kuasa pendaftaran pembayaran ujian sertifikasi ini dan ini menggunakan materai. Jadi ada 2 materai yang teman-teman gunakan di sini di surat kuasa dan form komitmen seperti itu. Kemudian selanjutnya yang kelima itu ada bukti mengikuti ujian sertifikasi. Ini bisa screenshot layar atau foto pada saat mengikuti ujian. Kemudian yang keenam ada bukti nilai peserta ujian, score report dari teman-teman, nanti bisa di SS, dan selanjutnya ada sertifikasi kelulusan bagi yang lulus saja. Itu di-upload sertifikasinya. Dan kedelapan ada invoice per nama. Jadi nanti minta tolong ya Ibu Sinta atau Bu Yuni untuk invoice-nya dimunculkan per nama seperti biasa Ibu. Mungkin cukup ya Mas Bobi dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Mbak Karisma. Jadi sebenarnya memang teman-teman peserta di PSG ini sudah kami buatkan grup ya. Jadi nanti teman-teman sekiranya informasi ini kurang lengkap bisa ditanyakan di grup juga. Karena di situ ada Mbak Karisma juga yang bergabung di grup PSG para peserta. Dan ada Bu Sinta dan tim juga yang bergabung di grup tersebut. Nantinya bisa teman-teman bisa menanyakan lebih lanjut terkait apa saja sih yang perlu dipersiapkan tadi. Dan bisa melihat juga nanti kita akan kirimkan juga semacam buku pedoman ya atau buku guidance teman-teman untuk melihat apa saja yang tahapan-tahapan yang kalian perlu lakukan seperti itu. Mungkin kita buka forum diskusi ya, mungkin buat dua penanya dulu deh hitungannya gitu. Nanti kalau misalnya lebih lanjut nanti bisa ditanyakan teman-teman melalui channel WhatsApp kita ya di grup PSG seperti itu. Mungkin dipersilakan untuk dua penanya ya Mbak Awa. Ya, baik. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ayo, gimana nih? Kalau belum ada yang berani bertanya, silakan dibuka open mic saja atau mungkin nanti bisa juga disampaikan melalui channel WhatsApp kita ya di grup untuk bertanya. Atau mungkin di sini bisa bertanya kepada Pak Arif atau Pak Made atau Bu Sinta. Saya yang mau bertanya. Silakan Pak Arif. Pak Arif nih malah bertanya. Mungkin mewakilin adik-adik ya. Jadi gini, misalnya di surat apa tadi itu kan melampirkan jadwal ujiannya kan begitu. Itu dikumpulkan sebelum mendaftar di mana Trainfor Base atau bagaimana? Karena juga di Trainfor Base kan baru ada mengatur jadwal tuh. Nah, kalaupun ada perubahan, apakah nanti dikirim ulang surat apa tadi ada 3 ya? Yang tengah dari surat apa? Apakah dikirim ulang atau bagaimana? Kapan dikumpulkannya? Apakah sebelum ujian atau sesudah? Karena kan apa namanya jadwalnya bisa berubah gitu kan masih ya? Karena Ya entah Pak Arif. sakit, entah bagaimana. Mungkin gitu, makasih. Oke, terima kasih Pak Arif. Mungkin bisa dijawab Bu Sinta terkait jadwalannya teman-teman. Oke, penjadwalan. Ya, penjadwalan kita akan adakan biasanya setiap hari ada, gitu ya. Minggu ini mungkin Terputus ya?
Ya, oke. Ada suaranya, Pak? Oke. Oke, Ya, siap. ya, ini jadi tiap hari kita akan buka penjadwalan. Nah, untuk penjadwalannya sendiri, kita akan tunggu di dalam waktu itu siapa yang hadir, kemudian kita langsung jadwalkan, baru kita schedulekan seperti itu. Biasanya seperti itu sampai semuanya mendapatkan jadwal. Oke, baik Bu Sinta. Jadi kalau untuk penjadwalan sendiri sih sebenarnya memang nanti dikawal terus ya teman-teman sama teman-teman Betul. Guys. Tapi balik lagi ke dokumennya sendiri. Kalau dokumennya sendiri Mbak Karisma, kalau semisal nanti ada perubahan jadwal, apakah itu akan melampirkan apa namanya dokumen yang baru atau seperti apa Mbak Karisma? Ya, Mas Bobi, untuk nanti ada penjadwalan baru itu menggunakan jadwal yang barunya saja yang diupload ya, Mas. Jadi kita menggunakan realnya aja gitu. Seperti itu, Mas Bobi. Oke, berarti kalau gitu diupload setelah selesai berarti ya untuk yang penjadwalannya itu ya Mbak. Oke, jadi teman-teman nih nantinya kami minta proaktif ya. Dalam artian teman-teman juga harus menghubungi teman-teman dari Trend for Best yang di sini akan menjadi tim kami juga untuk penyelenggaraan program sertifikasi global. Jadi kami harapkan kalian bisa apa namanya bertanya dan penentuan untuk jadwal karena memang tadi akan dikawal terus sama teman-teman dari Trend for Best seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Saya rasa cukup ya Pak Arif ya. Terus kalau satu lagi nih Mbak Karisma, karena memang kan kalau saat ini kan penggunaan apa namanya materai elektronik kan sudah banyak digunakan ya. Yang akan dilampirkan nanti apa saja yang diperbolehkan Mbak? Materai elektronika atau materai yang sifatnya fisik yang biasa kita gunakan Mbak? Silakan Mbak. Baik, Mas Bobi. Jadi untuk yang e-materai boleh menggunakan e-materai atau materai fisik itu diperbolehkan ya, Mas. Oke, baik Mbak Karisma. Yang Terima penting kasih. sih dari kami, ya sedikit tambahan, yang penting dari kami itu ada e-materainya. Dalam arti ada materainya gitu di 2 surat yang tadi yang sudah saya presentasikan. Baik. Terima kasih Mbak Karisma, cukup jelas. Ayo, Oke, Mas. adik-adik ada yang mau tanya lagi? Ada pertanyaan Mas di kolom chat. Oke, silakan Mbak Awa Atas dibacakan Mbak. nama Gading, izin bertanya untuk jadwal ujian dan voucher dibatasi sampai tanggal berapa ya Bapak Ibu? Oke, Pak Arif mungkin bisa menjawab Pak untuk penjadwalan itu diberikan waktu sampai kapan Pak untuk ujiannya? Apakah secepat mungkin atau seperti apa Pak? Atau kita kasih range waktu? Karena kan mengingat lagi kita juga harus melihat ketersediaan jadwal ya Bu Sinta ya dan teman-teman. Ya, betul sekali Pak Bobi. Izin menambahkan, kalau bisa mungkin tanggalnya dikosongkan dulu begitu ya Bu Karisma, jadi kita nggak bolak-balik minta surat gitu. Oh, jadi memungkinkan ya Mbak Karisma ya kalau kita kosongkan dulu ya itu untuk tanggalnya seperti itu. Nah, mungkin tambahan Pak Arif, silakan Pak Arif. Mungkin terkait kesempatan untuk mengisi penjadwalan ujian, kita kasih kesempatan sampai akhir Oktober, mungkin itu waktu yang panjang menurut kami, karena November itu kalau dari pemerintahan itu kan sudah mulai pertanggungjawaban dan menyelesaikan administrasi yang pembayaran dan lain sebagainya. Jadi kami berharap sampai akhir Oktober adik-adik udah menyelesaikan atau mengikuti ujian sertifikasi ini. Mungkin begitu Mas Bobi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya rasa cukup ya untuk informasi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman yang belum bergabung dan nanti bisa dicek juga nanti ada materi yang akan kita sampaikan dan video ini sudah kami rekam, nanti akan kami stream juga nanti di YouTube-nya TSA. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Naswa dan untuk Pak Made, Mas Arif dan Bu Sinta dan tim, terima kasih atas kesempatannya sudah bergabung pada pagi hari ini di sosialisasi program sertifikasi global Talent Scouting Academy bersama Cisco dan Trend for Best. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Naswa. Baik, terima kasih Mas Bobi untuk
penjelasan mengenai sosialisasi pada program ini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat kepada teman-teman yang mendapatkan program sertifikasi global dari Talent Scouting Academy pada hari ini. Baiklah, kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan kami selaku panitia memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam berlangsungnya program sosialisasi pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Cinta, Mas Manfaatkan Made. kesempatan Sehat ini ya, selalu, adik-adik. Terima kasih karena Pak memang Bobi. 100% free untuk teman-teman. Setuju Pak.